المهاجرين والأنصار والذين Mutiara Salaf. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, InsyaAllah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد وأبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يدخل الإيمان قلبه، هذا نظير قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، فقيل لهم على وجه التأديب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، ولم يتمكن الإيمان في قلوبكم. ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا، فهو يدل على أن دخول الإيمان في قلوبهم منتظر منهم، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد. وكان كمن أسلم رغبة في الدنيا فلم يمض وقت إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وكمن دخل في العلم والدين لرغبة في مال أو جاه فلما ذاق حلاوة العلم والإيمان كان ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah kaum muslimin, janganlah kalian mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka, karena barang siapa yang mencari kekurangan-kekurangan kaum muslimin, maka Allah akan mencari kekurangannya. Dan barang siapa yang dicari oleh Allah auratnya dan kekurangannya, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dia berada di rumahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yadkhulul imanu qalbahu," dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Qalatil a'rabu amanna." Orang-orang Badui, Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakanlah kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah saya sudah masuk Islam dan iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan terkurangi sedikit pun dari pahala amalan kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ayat ini turun kepada sekelompok Arab Badui yang mengaku beriman, mengaku telah sampai kepada tingkatan keimanan, padahal itu belum mereka capai. Maka mereka diberi pelajaran dan diberi kabar bahwasanya mereka belum sampai kepada tingkatan iman. Maka di sini Allah mengatakan, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakanlah kalian belum sampai ke derajat keimanan, tapi cukup kalian mengatakan kami telah masuk ke dalam Islam, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Maksudnya adalah kalian belum sampai kepada hakikat keimanan dan belum kuat keimanan tersebut di hati-hati kalian. Karena lafaz lamma artinya dinafikan sesuatu yang sudah dekat terjadi dan kebanyakan akan terjadi. Maka yang dimaksud dengan ayat tadi bahwasanya iman itu akan masuk ke dalam hati mereka sebentar lagi. Karena orang yang masuk ke dalam agama Islam tidak langsung iman itu masuk ke dalam hatinya, tapi akan masuk secara bertahap. Dan hal ini seperti orang yang masuk ke dalam agama Islam karena keinginan dunia, tapi tidak lama kemudian Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti juga orang yang masuk ke dalam perkara ilmu, ya belajar agama karena menginginkan harta atau kedudukan, tapi ketika dia merasakan manisnya ilmu, manisnya iman, maka ia mendapati bahwasanya ilmu dan iman itu lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Maka ya kebanyakan orang yang masuk Islam ya karena motivasi tertentu atau karena takut dengan hal tertentu, iman itu kemudian masuk ke dalam hati mereka ya setelah mereka masuk ke dalam Islam. وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة فيصلي ويصوم ويحج ويتصدق، ولكن حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة وراسخة في قلبه، فهذا مسلم ولكنه لم يصل إلى درجة الإيمان. فالإيمان درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟
والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو مسلما إلى الحكم له برتبة الإسلام التي يحكم بها لكل من صلح ظاهره، ولا يحكم له بالإيمان، لأنه مبني على معرفة ما في باطن العبد، إذ هو راجع إلى صلاح الباطن الذي به كمال صلاح الظاهر، وهذا شيء لا يطلع عليه الناس. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والتزكية من العباد لأنفسهم المنهي عنها في الآية هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك، بل المرجع في ذلك إلى الله عز وجل العليم بحقائق الأمور وخفايا الصدور. ولهذا قال سبحانه: هو أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. Dan banyak dari kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan Islam yang tampak seperti sholat, puasa, haji dan bersedekah, akan tetapi hakikat keimanan batin yang ada di dalam dirinya itu belum kuat dan belum menancap dalam hatinya. Maka orang yang demikian dianggap muslim, akan tetapi dia belum sampai kepada derajat iman. Karena derajat iman adalah derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi yang tidak sampai kepadanya kecuali orang yang benar-benar menancap iman dalam hatinya. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan harta kepada beberapa orang dan aku duduk bersama mereka. Beliau mengatakan, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tihi wa huwa a'jabuhum ilayya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan satu orang padahal dia adalah orang yang paling aku kagumi. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membisikinya dan bertanya, "Ma laka an fulanin wallahi inni la urahu mu'minan." Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi fulan? Demi Allah, aku melihat dia adalah seorang yang beriman. Maka Nabi menimpali, au musliman, atau muslim. Maka aku pun terdiam. Kemudian perasaanku mengalahkanku sehingga aku bertanya lagi kepada Rasulullah, malaka an fulanin wallahi inni la urahu mu'minan. Kenapa engkau tidak memberikan fulan? Sungguh aku melihat bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Nabi mengatakan, au musliman, atau orang muslim. Kemudian aku terdiam dan aku ulangi lagi karena apa yang ingin aku sampaikan kepada Rasulullah dan bertanya pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, malaka an fulan wallahi inni la urahu mu'minan. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi fulan dan aku melihat dia adalah seorang yang beriman? Nabi tetap mengatakan au musliman, atau orang Islam. Kemudian beliau mengatakan, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabba ilayya minhu khasyata an yukabba fin nari ala wajhihi. Sungguhnya aku memberi seseorang sesuatu padahal selainnya lebih aku cintai karena aku takut dia dilemparkan ke neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan au musliman, atau dia orang Islam. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan Islam yang diberikan kepada seorang yaitu yang zahirnya nampak baik dan tidak diberikan predikat iman, karena hal itu dibangun di atas pengetahuan seorang hamba apa yang ada di dalam batinnya, dan kesempurnaan atau kesolehan batin itulah yang menyebabkan kebaikan zahir seseorang, dan ini tidak diketahui oleh manusia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
Janganlah kalian mensucikan diri kalian, dan karena dialah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Yang dimaksud dengan tazkiyah yang dilarang di sini adalah seorang mengaku beriman, mengaku suci dan meyakini hal tersebut. Padahal itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengetahui hakikat segala sesuatu dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Makanya Allah mengatakan huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Juga firman Allah, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri? Balillahu yuzakki man yasha. Sungguhnya Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki, wala yudhlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي ومنعه من الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمين والتجسس عليهم وتتبع عوراتهم ومساويهم أمارة على نقص الإيمان القلبي وضعفه، لأنه لو كان القلب قويا بالإيمان معمورا بالخير والإحسان لحجزه عن هذه الفعال. فالإيمان القلبي الصادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له يكفه عن الذنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي. ولهذا فحاجة العبد ماسة وضرورته ملحة إلى تعلم أصول الإيمان والعناية بها واتخاذ الأسباب الميسرة لوصولها إلى قلبه، وأن يجاهد نفسه في تعلم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وما يتعلق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدره وغير ذلك من أصول الإيمان، وبذل الجهد في اتخاذ الأسباب الجالبة لذلك. Kemudian iman apabila masuk ke dalam hati dan kuat di dalam hati tersebut, maka iman itu akan menghalangi seorang dari perbuatan maksiat dan mencegahnya dari perbuatan dosa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang tadi, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, akan tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah kaum muslimin dan jangan mencari-cari aurat dan aib mereka. Di sini ada peringatan bahwasanya menggibahi kaum muslimin, mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka, mencari-cari aurat mereka adalah tanda kurangnya iman di dalam hati dan lemahnya iman tersebut. Karena apabila iman itu kuat di dalam hati, maka akan dipenuhi dengan kebaikan dan akan terhalangi seorang dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Maka iman yang benar di dalam hati adalah pencegah terbesar dan penghalang terkuat bagi seseorang dari terjatuh kepada perbuatan dosa dan yang menghalanginya dari perbuatan maksiat. Maka kebutuhan seorang hamba terhadap iman atau mempelajari pokok-pokok keimanan dan mengambil sebab-sebab yang memudahkan dia untuk iman itu sampai kepada hatinya sangat penting. Dia wajib untuk berusaha bersungguh-sungguh mempelajari hakikat iman secara batin, di antaranya yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, juga tentang iman kepada para malaikat, para nabi, para rasul, juga iman kepada takdir dan selainnya dari pokok-pokok keimanan, juga berusaha untuk mengambil sebab-sebab yang mendatangkan keimanan tadi. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه.
وموارده التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, dan Allah Ta'ala telah menjadikan setiap tujuan itu ada sebab dan jalan untuk mencapainya. Dan iman adalah perkara yang paling diharapkan oleh semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebab-sebab yang bisa mendatangkan dan menguatkan keimanan. Juga di sana ada sebab-sebab yang bisa melemahkan keimanan. Adapun sebab-sebab yang bisa mendatangkan dan menguatkan keimanan itu ada dua perkara, mujmal dan mufassal, ya, secara global dan secara detail. Secara global, sebab-sebab yang mendatangkan keimanan adalah mentadabburi dan merenungi ayat-ayat Al-Quran, juga merenungi sunnah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dari makhluknya, dan berusaha untuk mempelajari kebenaran yang merupakan tujuan kita diciptakan dan mengamalkan kebenaran tersebut. Karena semua sebab-sebab itu kembalinya kepada pokok yang agung ini. Adapun secara detail, maka iman itu akan menjadi kuat dengan beberapa perkara. Yang pertama dan yang paling penting adalah ma'rifatu asma'illahil husna, mengenal nama-nama Allah yang indah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, dan bersungguh-sungguh untuk memahami makna-maknanya. Kemudian beribadah kepada Allah dengan Asma'ul Husna tersebut. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Maksudnya adalah barang siapa yang menghafalnya, memahami maknanya, meyakininya, dan beribadah kepada Allah dengannya, maka dia akan masuk surga. Dan surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya sumber terkuat yang mendatangkan keimanan dan yang menguatkan serta mengokohkan keimanan adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama Allah yang indah yang merupakan pokok keimanan, dan iman itu kembali kepadanya. ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه التناقض والاختلاف أمور كبيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا من أعظم مقويات الإيمان. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة الإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه. Kemudian di antara perkara yang bisa mendatangkan dan menguatkan keimanan adalah mentadabburi Al-Quran secara umum. Karena seorang yang mentadabburi Al-Quran, dia akan terus mengambil faedah dari ilmu-ilmu Al-Quran dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya yang bisa menambah keimanannya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka akan menambah keimanan mereka dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Juga apabila ia memperhatikan bagaimana indahnya susunan Al-Quran, yang mana satu ayat dengan ayat yang lainnya saling membenarkan, saling menguatkan, tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan di dalam Al-Quran, maka dia akan semakin yakin bahwasanya Al-Quran ini la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari belakang dan dari depannya. Tanzilun min hakimin hamid, yaitu yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, tentu di dalamnya terdapat banyak kontradiksi dan perbedaan. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka merenungi Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan dari sisi Allah, maka mereka tentu akan mendapati dalamnya banyak pertentangan. Dan ini perkara terbesar yang bisa menguatkan keimanan. Karena mentadabburi Al-Quran adalah sarana terkuat yang bisa mendatangkan keimanan dan mengokohkan keimanan. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah, agar mereka merenunginya, merenungi ayat-ayatnya, dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang berakal. Maka mengeluarkan berkah Al-Quran, yang mana keberkahan terbesarnya adalah mendatangkan keimanan, jalannya adalah dengan mentadabburi dan memperhatikan ayat-ayatnya. Demikian juga mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis-hadis tersebut berisi ilmu-ilmu tentang keimanan dan amal-amal iman. Semuanya adalah sebab yang bisa mendatangkan dan mengokohkan keimanan. Semakin seorang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Di antara cara-cara
untuk mendatangkan keimanan dan menguatkannya adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sifat-sifatnya yang sempurna. Karena barang siapa yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan meragukan tentang kebenaran apa yang ia bawa. Kebenaran Al-Quran dan Sunnah, kebenaran agama Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, ataukah mereka belum mengenal Rasul mereka sehingga mereka mengingkarinya. Maksudnya adalah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan seorang hamba bersegera untuk beriman bagi yang belum beriman, dan menambah keimanan bagi orang yang telah beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyeru terbesar kepada keimanan dengan sifat-sifatnya yang terpuji, akhlaknya yang sangat indah, ucapannya yang jujur dan bermanfaat, serta perbuatannya yang lurus. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Imamul A'zam, imam terbesar dan qudwah, contoh yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Juga firman Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. Dan di antara sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan adalah mentafakuri dan merenungi tentang penciptaan alam semesta, tentang penciptaan langit dan bumi, yang juga apa yang ada di dalamnya dari makhluk-makhluk yang bermacam-macam, juga memperhatikan penciptaan manusia dan sifat-sifat yang ada pada mereka. Semua itu akan mendatangkan keimanan dan memperkuat keimanan, karena semua yang kita sebutkan tadi menunjukkan besarnya makhluk tersebut, yang menunjukkan kekuasaan penciptanya dan keagungan penciptanya, di mana di dalamnya ada keindahan, ada keteraturan yang membuat kagum orang-orang yang berakal, yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan besarnya hikmah Allah Subhanahu wa taala dari berbagai nikmat yang tidak dapat dihitung dan disebutkan satu persatu, yang semua itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan menjadikan kita mengagungkan penciptanya dan mensyukuri Allah Azza wa Jalla
serta menjadikan lisan kita senantiasa berzikir, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan inilah ruh dan rahasia keimanan. Demikian juga jika kita perhatikan bagaimana butuhnya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua segi, dan mereka tidak mungkin tidak butuh kepada Allah meskipun sekejap mata. Terutama apabila kita perhatikan pada diri kita sendiri, bagaimana kita sangat butuh kepada Allah, bagaimana kita sangat mempunyai banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita selalu tunduk, selalu berdoa, selalu menghinakan diri di hadapan Allah, yang mana semua hal tersebut akan mendatangkan banyak manfaat di agama dan di dunia, serta menghalangi keburukan dalam agama dan dunia, dan juga mendatangkan atau menghasilkan rasa tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin membutuhkan dan tamak terhadap kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dengan perkara ini semua, iman akan semakin kuat, dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin mantap, karena dalam hadis disebutkan doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Juga dengan mentafakuri banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang umum maupun yang khusus, yang tidak seorang pun makhluk tidak merasakan nikmat tersebut, ini semua akan mendatangkan keimanan. Wa min asbab dawa'i al-iman al-iktharu min dhikrillah kull waqtin wa min ad-du'a'i alladhi huwa mukh al-ibadah fa inna adh-dhikra lillah يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر فمن أحب الله أكثر من ذكره ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين فإن الدين الإسلامي كله محاسن عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولما كانت الزينة زينتين زينة البدن وزينة القلب وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما شأنا سأل ربه زينة القلب فقال زينا بزينة الإيمان وإذا زان القلب بالإيمان زانت دنيا المرء وأخراه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Dan doa yang merupakan inti dari ibadah, karena zikir akan menanamkan dalam hati pohon keimanan dan akan menyuburkannya dan mengembangkannya. Dan semakin banyak seorang hamba berzikir kepada Allah, maka akan semakin kuat imannya. Sebagaimana iman itu akan mengajak seorang untuk banyak berzikir. Karena barang siapa yang cinta kepada Allah, dia akan banyak berzikir kepadanya. Dan
mencintai Allah Subhanahu wa taala itulah keimanan, bahkan itulah roh dari keimanan. Juga di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan dan menguatkan keimanan adalah mengetahui keindahan agama Islam. Karena agama Islam semuanya adalah kebaikan. Akidahnya adalah akidah yang paling benar, akidah yang paling jujur, akidah yang paling bermanfaat. Akhlak Islam adalah akhlak yang terindah dan terbaik. Amalan-amalan serta hukum-hukum Islam adalah hukum yang terbaik dan yang paling adil. Dengan memperhatikan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi keimanan di dalam hati seorang hamba, akan menjadikannya cinta kepada keimanan, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah tentang hamba-hambanya yang terbaik dengan firman-Nya, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian. Maka iman di dalam hati adalah perkara yang paling indah dan yang paling dicintai oleh seorang. Dan dengannya seorang bisa merasakan manisnya iman yang ia dapati dalam hatinya. Maka batinnya akan menjadi indah dengan pokok-pokok keimanan, dan anggota badannya juga akan menjadi indah dengan amalan-amalan iman, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi dan mendapat petunjuk. Karena perhiasan itu ada dua, perhiasan badan dan perhiasan hati. Dan perhiasan hati lebih tinggi derajatnya daripada perhiasan badan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta perhiasan hati dengan sabda beliau, doa beliau, zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Dan apabila hati itu indah dengan keimanan, maka akan menjadi indah kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang cinta kepada keimanan. Hiasilah keimanan itu di dalam hati-hati kami, dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan rahmat-Mu dan karunia-Mu. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum